Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku, Mbah Hasan Besari niku keluarga kerajaan pun duwe dhuwit, nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal yo. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiyang Termas, tiyang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah dados tiyang alim. Termasuk nderekaken Sayyid Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wakila kanca. Sing jelas saingan dadi wali perkarane. Mbah Mahfud itu ora trimo, tapi ora trimo sae giroh kalau dalam bahasa Arab ghobtoh ta giroh. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Terus niku kok tambahi Gus Sulil nek dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon melekan. Niku akhirnya kepanggih. Kepanggih terus kila niku Ki Mahfud pesen Muhammad niki kan beto teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya dadi Kiai Quran. Dipondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib, iku sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nate diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Mbah Dimyati Termas wafat. Terus sebagian santri-santri ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad iki dados ngapal Quran alim. Terus dipek mantu tiyang sugih namanya Kaji Taslim. Terus akhirnya urip teng Betengan. Gada putra Ki Harir samangke wonten Gus Muhammad. Dadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan niku pun dugi Shahibul Ithaf Ithafus Sadat Al-Muttaqin saraipun kitab napa Ikhya niku nak ngarang niki cerita niku nak ngarang jan luar biasa kitab 14 juz niku kabeh berilmu boten dipenuhi cerita-cerita sing boten penting semuanya berkualitas yang paling saya kenang dari dan ini sekaligus kalau terakhir muludan nih yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Jadi secara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Allah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Sayyid Zabidi, hadil ummah maksumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah SAW bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat askas sholawat, askat tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri, semua keluarga Bani Mbah Khalil, Bani Mbah Bisri, Bani Mbah Khalil Bisri, semua santri ingkang kula hormati. Ya wonten Gus Yahya, Gus Adib, wonten keluarga besar sedanten ingkang kula hormati wonten Gus Zofur. Niki alhamdulillah wau Gus Zofur mulai rileks dadi kula luwih rileks. Terus syaratnya kiai jare minter wong sing mboten bakat pinter niku kula emut sekali. Terus banyak cerita niku riyen Kiai Khalil mengambil mantu Kiai Bisri niku nggih nyaur utang kalian Mbah Topo. Mergi sering dirumat secara finansial. Tias mbake ndongane iku tenanan supaya anake Kiai Mustofa niku pinter, anake Mbah Topo niku pinter terus dados Kiai Bisri. Niku nak diambil kesimpulan niku Kiai ndonga tenanan niku nak dirumat tenanan.
Nak di rumah rapati tenanan niku dongane ya kudune rapati tenanan. Niku wonten sing crita niku mbah bodoni napa mboten niku riyen niku ngantos Mbah Khalil prai jamaah. Mergo makmume iku sing ngutangi. Dadi wedi nek ketemu makmume. Suwe-suwe diebrokno terus wani dadi imam malih. Terus dalam keadaan ngoten niku ndonga ra tenanan mboten mungkin. Singkat cerita terus Kiai Bisri dados tiang alim, Kiai Misbah dados tiang alim. Terus fan ingkang ditekuni niku nahwu. Wau leres sing didhawaken Kiai Said angsal gelar sibawahi zamani. Pancen riyen kula piyambak sering didhawuhi Mbah Mun nggih sering istifadah teng terjemahan Alfiyaipun Kiai Bisri. Riyen teng Sarang nak belajar Ibnu Aqil di antara referensi nu tulisane Kiai Bisri mbek Kiai Misbah. Sing sedanten niku barokahe didikanipun Kiai Khalil Harun. Kula piyambak zuriyah saking Mbah Dimyati. Mbah Dimyati riyen teng Sarang keceluke putra angkate Kiai Umar Harun. Iki wau Kiai Umar mboten gadah putra. Kula cerita silsilah sing radi serius. Dados niki walikane Gus Zofur wau mun rileks niki kula sing cerita serius. Riyen syaraté wong alim niku sinau riyen. Sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji kantun nyocokno niki kangge santri-santri Rodotul Thalibin. Dados kisah hal sebelum ngaji Mbah Zubair niku sinau riyen. Misale piyambake macane tajibu, mengke kiyaine maca tajibus sholatu. Mengke diskusi terus ngaos Mbah Zubair. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Dados kantun nyemak. Ki bengi tak waca rofa kok kiaiku rofa, berarti ilmuku wis padha. Aku maca nasab kok kiaiku nasab berarti padha. Aku maca jer kiaiku jer wis padha. Nah santri sakniki kan mboten ngaji mboten persiapan. Teko ngaji mbek takok halaman. Niku pun santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku enggak bisa diharapkan. Terus kula riyen niku GR alim niku nggih alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar Mbah Mun maca kok mun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah ngalim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Sakniki mboten santri sinau iku mboten persiapan ngaji takok halaman tok endi. Mau menyenggai sholawat Muhammad Muhammad sholli alaihi. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dekne ngomong sholli alaihi nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli niku fi'il amar. Tapi wong jenenge wong ra mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kula cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing mintera wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan. Riyen bapak kula nggih nak definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mergi kula niku nggih mintera tiyang kathah. Tiang-tiang sing ra bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai niku. Tapi mboten pinter banget pokoknya memenuhi kualifikasi lah. Mergi ceritane niku nggih sederhana. Riyen niku Mbah Khalil niku nak mulang nahwu tenanan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita sing beredar nang Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Niku wonten santri pelengahan delok lawang terus. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Habis Pak Guru bohong, katanya Zaid datang melihat Zaid ternyata orangnya enggak ada. Contohnya menja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawuh Mbah Mun wae sing didawakan Gus Zofur kula jek eling dawuh Mbah Mun gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim ka wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam iku kafatal linnas untuk semuanya. Fasibawayh Farisiun. Imam Sibawayh itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tus itu Persia. Banyak orang alim dari Irak. Irak itu Babylon, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong kaya Warijo, kaya Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nek Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku nak cara Mbah Mun. Dadi mpun dadi janjine pangeran. Mulane
sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku mpun kuota. Mpun kuota. Terus riyen Mbah Fadl sing diceritakno Gus Zulfur niku tiyang alim mboten mondok teng pundi-pundi teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarang. Mergo pun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Imam Sibawi ini buatan tiang Arab. Mulane piyambake ra difrustasi ada debat mbek wong Arab. Masyhur yen ada ahli nahwi sing tiang Arab, namine Kisai. Piyambake Sibawi tiang Persia. Niku didu kalian seorang raja di depan umum kan maca qad kuntu azunnu annal aqrab asyaddulas atan minaz zambur. Faidan huwa hiya atau faidan huwa iya. Jari Imam Sibawi rofa. Jari Imam Kiswai oleh rofa oleh nasab. Terus akhirnya dalam perdebatan itu antuma ro'isa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara Anda karena Anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus yang bilang hadil Arab. Ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bila Imam Kisai. Karena orang Arab biasa ngendikan iyaha atau hiya. Akhirnya Imam Sibawi itu frustasi. Mergo dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafatih, sababa mautih. Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawi kabundut. Kok dipermalukan di depan umum. Imam Sibawi keyakinannya tetap bersikeras. Setelah idza fujaiyah itu rofa karena beliau ikut fusha saja fa idza hiya hayatun tas'a. Faidah hiya bayda'ul linadirin. Semuanya itu rofa. Beliau enggak bisa nerima konsep nasab. Terus tapi Imam Sibawi yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah yang sak dunya. Yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non Arab itu bisa belajar nahwu. Karena enggak perlu latihan min ayna ji'ta diwaca minin jid. Fi aina batuka diwaca fan batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok. Mergo terus ribet. Orang Arab itu kalau ana wong Jawa mangan, sak piring kok wis wareg itu takok fi aina batnuka iku fan batnuk. Kan tambah pusing. Nek mriki kan boten. Fi aina batnuka. Min aina jita. Sehingga ora perlu mikir minen jit. Terus dawuh Mbah Mun barokah fusha iku terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya Alfiyah. Kila di antara sing beto Alfiyah pertama nu Kiai Khalil Bangkalan. Mergi teng silsilah wau sing dirawaken Kiai Said di antara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkalan. Kula piyambak menyaksikan dalam manaqibnya Syekhona Khalil, beliau ngaji sama Said Zaini Tahlan. Said Zaini Tahlan gurune Said Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatut Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Sayyid Zaini Tahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Tahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil, langsung dugi Sayyid Zaini Tahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu iki cerita mawon. Sing ora bakat ngalim di ngalimno, tetep dadi kiai. Sing wis bakat alim di makrifatno. Termasuk makrifate Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa. Niku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari ini keluarga kerajaan pun di duit, pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal yo. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiang termas, tiang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah dados tiang alim. Termasuk nderekaken Said Zabidi dugi Mesir, Shahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Kiai Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir
Kila niku murid guru wa kila kanca. Sing jelas saingan dadi wali perkarane. Mbah Mahfud ora trimo, tapi ora trimo sae giroh kalau dalam bahasa Arab ghobtoh ta giroh. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Dados niku kok tambahi Gus Sulil nek dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggaweane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon melekan. Niku akhirnya kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad ini kan beto teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya dadi Kiai Quran. Dipondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib, iku sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kula nate diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Badim Yati Termas wafat. Terus sebagian santri-santri ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad iki dados ngapal Quran alim. Terus dipek mantu tiyang sugih namine Kaji Taslim. Terus akhire urip teng Betengan. Gadah putra Ki Harir samangke wonten Gus Muhammad. Dadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Niku pun dugi Shahibul Ithaf, Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Saraipun kitab napa? Ikhya. Niku nak ngarang. Niki cerita niku nak ngarang jan luar biasa. Kitab 14 juz. Niku kabeh berilmu, boten dipenuhi cerita-cerita sing boten penting, semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari, dan ini sekaligus kalau terakhir muludan nih. Yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Jadi secara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Wah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi, hadil ummah maksumatun min dzalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat askas sholawat, askat tahiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Yaitu yang disebut burdah da'mat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara. Tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani. Nah itu kata Said Zabidi, cukup kowe maca sholawat. Karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah, yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi akrobu asfiyahi. Nah itu ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial. Saya dididik Mbah Mun, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih. Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong Jawa kayak piye maca sholawat sakmene duwe akeh, maca sholawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku ape diberantas iku lumayan gak mara Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet jadi Ki Jawa. Kalau mereka tidak punya sarana tawassul, engko mara Gunung Kawi itu ya kedusan. Tapi maca sholawat ben dadi bupati engko nek ora mandi nang nyalahno sholawat. Jadi Ki Jawa ya bingung. Nak sampean ra bingung berarti rong kiai ya, dadi gampane. Tapi apapun itu dawe Said Zabidi wa Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Itu mutiara yang luar biasa.
Ingkang kula dawuh matur malih, nak ngelem Kanjeng Nabi ku ngelem kaya ulama. Nggih wau kados Said Zabidi. Wong trimo redaksi sing kita baca keseharian, tapi beliau bisa memahami bahwa hadhihi sholawat, sighatus sholawat itu sighat sing nyelamatkan hadil ummah ila yaumil kiamah. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca sholawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah al-Mu'ti, Rasulullah al-Mu'ta. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahqiq ingkang sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun seneng Rasulullah nggih wonten sing baca selawat dengan jumlah besar. Wonten sing bacanya ndak besar tapi ngerti sirrun min asrori selawat. Ngene iku piye supaya selawat iku nunjukno mahabbah kita lan keyakinan kita anak Nabi niki Abdul Khalqi paling disenengi Allah. Tapi sekaligus Nabi tetap Abdullah wa Rasul. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus niki mun dalu nek sampean kakean ilmu malah bingung. Wong kula piyambak pun nganggep final yang didhawuhna Gus Zofur mergi saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas iki Jawa kudu bangga tetep untuk kuota. Mergo Allah kadung ngendikan kafatal linnas. Jadi tetap Allah akan bikin orang-orang alim di lain orang Arab, mesti ana sing wong-wong non Arab. Kata Imam Ghazali itu orang Tus itu ikut Persia. Sibawayh juga Persia. Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk Ajam. Karena ikut Babylon, wa kumma minal biladil ajamiyah. Mesir ikut Afrika. Terus insyaallah barokah cerita niki, barokah wau penjelasanipun Gus Sofur dan kita juga sering dengar dawuh-dawuh Mbah Mus, Mbah Khalil bahwa agama ini luar biasa. Mergi Indonesia nu mboten saged bahasa Arab tapi saged ngarang kitab bahasa Arab. Ini Mbah Mun sering dawuh, Mbah Fadl mbok jak bahasa Arab ya ora iso. Ki Ihsan Jampes tau dites Mbah Zubair, jare Mbah Zubair iseng gak ngetes Mbah Ihsan, dijak bahasa Arab ya ora iso, tapi iso ngarang kitab. Mbah Fadl ketemu supir taksi Arab ya tuntas. Pinter supir taksi Arab. Mulane gara Mbah Mun ana wong mondok Arab kepen pinter, kepen iso bahasa Arab. Lah kowe adol es ning Arab kok pinter bahasa Arab iso ora Mbah Mun. Nek pen alim yo niru Mbah Fadl. Tapi saged alim alama. Mergi empun tuk kuota agama ini kafatal linnas. Nggih ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilm. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Itu ya. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya
Kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriah, apa Samsiyah sama apa? Hijriah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh. Maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul. Karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbok ditulis gini saja, Mbah. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya. Jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, maka dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan ya. Ini paling masih seberapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan. Itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji. Jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu. Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya saya Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah-mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedasat-dasatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya. Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedasatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini,
Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet macam-macam lah itu kan. Problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan, andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja, Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham. Dengan logika itu faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal, dan Uzza. Karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami. Uzzal ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan. Kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, mat. Gak apa pembantu ngono. Lah pembantu saja kamu nggak mau yang gitu, kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak, kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah, kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan? Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in, enggak bisa apa saja. Wa huwa kallun ala maulah, anane ngrepoti tok. Ainama yuwajjihu la yati bi khair. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini, anak-anak saya ajari fikih, kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos.
Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab sial namanya. Di takrib ada kitab sial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir enggak, Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah ijtihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya ijtihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya, dilatih berpikir apa? Nubuwah. Disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodaqah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing, waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa masih. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemasan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur ya seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim.
Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyaleng, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak kali ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansari itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtalil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berarti. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahak. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat, pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu, sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi, Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapati juga. Tapi barokah, tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, tidak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh, karena siapapun yang jadi soleh itu tidak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak terima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam?
yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam. Kok kayak garong? Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Paham ya? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aymah. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Jadi ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak qatuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la dororo wala dirar, dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakada wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil.
Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi gobek bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasik. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, putu kiai, saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh kok orang mikir seperti itu. Memang salah didik, salah gitu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai mengasih-ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim itu. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang nggak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ya ada, metode hasanah ya ada, karena orang kafirnya sudah mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot. Ya.
Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kut. Diganti apa? Kut. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Bapak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Nadif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah iya. Tidak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Tidak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada. Kata Abu Bakar, huwa Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Mau gak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk. Ya digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mbok tidak tertib pun tetap negara stabil. Karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususnya. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususnya. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya, kenapa tidak persis Nabi? Katanya, huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtaziqah. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa, karena ada karisma. Sampai tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakrin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik, orang dipimpin Badullah itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badullah dehem tok santri wedi, Mas Nazif dehem nggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini, saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qatwul litu walastu bi khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fa wa la uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diatur lah, ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal.
Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, nah, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi, mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahadha ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliyah. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat mengikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabarin ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel. Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri Ismedit, roh kiai ini suga, kiai ku suga, serasa tak pikir kan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi ku kekasih Allah, mesti perang menang, serasa tak ewangi mesti menangis. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Kok itu ini sudah kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual pada enggak. Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Adi punya kreatif. Bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu. Itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual. Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Nadif tadi pakai kondom istiqomah, tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Nadif tidak tahu saya itu tidak tahu. Kok sampai sembeling itu saya tidak tahu. Kok lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu, saya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya seperti itu terus gitu. Ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan la naqulu laka kama qalat banu apa? Isra. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup itu enggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting enggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misale kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram ta ora?
haram. Terus mbok gendong haram tuh. Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti kolbak takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo, duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-at-tase wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibat tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasahud awal napa sunnat. Nggih. Tapi kalau traweh itu sudah monggo-monggo. Kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata taraweh itu alamiah, apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Traweh itu alamiah, apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang traweh langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal, harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnat. Tadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasahud awal sunnat. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Okay. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah yang dikatakan tarawih, yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih gue. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa gak zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witir. Jadi seperti itu kan bingung kita.
Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak jawab saja. Apa? Ketika rukuk. Apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Apa selengin enggak ya? Enggak, ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadhair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu, Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salah. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sampai mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu, memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal, termasuk muamalah. Terus ngopi dia ke muamalah repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak jawab. Lah anak niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopi nah. Nah yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu, tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong soleh ya cepet ya ini bahaya ini. Nak pas umat soleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar, mbok kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takokno awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Wis engko nang akhirat fayunabbi hukum bima kuntum takmalun. Wis engko apa piyambak sing apa menghisab. Pun kula terusno nggih. Wa illa fasunnatani ay wa illam yaqibhuma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasyahud akhir misalnya kowe sila ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar, mau sholat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasyahud akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rontok metintang sithik, wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu umum macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh.
Nak teng Indonesia wong salat lungguh rak ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat gawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lho nggo kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati cek salat ngadeg. Kursine enteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap soli. Kalau aku dong ditakoi, Gus iku madzhab apa? Aduh, mayo ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot, lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas ya. Yo kok pas. Seru wepet. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti ya dados salat iku wa kaifa qa'ada jaza. Dados ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetep standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa qa'ada jaza. Jadi penting sanggep ae ben mari husnudzon. Di misalnya wong tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo tuh, wah aliran nih, ojo ngono sih. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ya ora pati wali mesti. Wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh aliran. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetep kita keyakinan wa kaifa qa'ada jaza dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lho nak salat kan sikile di selujungno.